Nah, sedangkan jersey itu kalau aku pribadi Heeh. pakai jersey itu nggak hanya pakai pas nonton bola, Nah, ke pas jalan. mall, Ya, 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 jalan-jalan, ya, ya, aku ya. pakai tuh. Mm-mm. Kalau kita pakai jersey yang agak tebel-tebel tuh gerah. Iya, 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 I see, I see, I see, I see, I see. Kalau bosan jual lagi. Bos, bosan biasanya saya kasih ke temen. Oh, dermawan sekali Anda ya. Oke, welcome back to TNT Show. Aku tiap kali ngomong welcome back to TNT Show, aku selalu pengen nyebut welcome back to Tonight Show. Iya, 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 iya. Ini mungkin akan jadi segmen pertama di channel TNT Show dan ini segmen extra time di mana kita membahas satu topik yang cukup singkat durasinya. Jika sebelumnya di pot-pot sebelumnya itu durasinya bisa sampai 2-3 part dan durasinya sekitar 1 jam 40 menit. Di segmen extra time ini mungkin 10-15 menit dan cuma ada satu topik yang akan kita bahas. Nah, sebagai topik pembuka, kita di sini sudah punya pakar nih. Pakarnya ada. Kalau kalian belum tahu, ini Midian member TNT dan dia spesialisasi jersey. Sebenarnya terlalu berat itu terlalu berat itu spesialis jersey. Dia Sebagai enggak peminat dia terlalu merendahkan diri, terlalu merendah dia karena saya kalau misalnya mau nyari jersey, saya konsultasi dulu ke dia. Nah, untuk extra time segmen yang ini kita akan membahas sedikit tentang perjersian di Indonesia nih atau perjersian sepak bola nih. Karena Midian tahu lebih banyak soal jersey daripada saya dan mungkin saya bisa dapat insight baru dari dia. Oke, pertanyaan pembuka saya, jersey favorit Midian sepanjang masa ini jersey-nya mana nih? Jersey favorit sebenarnya spesifik tidak ada, tapi kalau di range waktu itu di awal 2000-an. Awal 2000-an ya. Awal 2000-an. Jadi kalau misalnya dibilang spesifik klubnya di zamannya Vodafone-nya United itu punya tempat tuh. Sama di jersey-nya Arsenal yang Dreamcast. Oh, saya pikir jersey Arsenal yang kamu pakai sekarang. Yang sekarang ini sebenarnya enggak sih, biasa aja. Cuman preferensi saya tuh masalah jersey ada terkait yang ada kerahnya, begini kan, lengan panjang. Nah, kalau yang tadi yang Vodafone itu yang dari sisi material baju, itu suka tuh yang kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada Tapi spesifik ya supaya dari ini. nggak ada, tapi supaya takutnya nanti para suhu-suhu yang sudah lama di dunia perjersian nanti jadi merasa cuman sebagai peminat aja dan ngikutin sekilas-sekilas terkait dunia jersey. Tapi ada sedikit tahu lah. Oke, ini kan kalau di jersey perjersian ini ada yang jersey KW lah, ada KW Super, ada KW Thailand. Itu kan kita kalau misalnya kita mau runut historinya jersey di Indonesia, di fans bola itu sebenarnya dari zaman multisport ya kayaknya. Multisport, Seven Sport, terus kemudian masuklah jersey Thailand ya kan. Ya, ada KW yang Thailand. KW Thailand sampai akhirnya yang ori itu sudah bisa dinikmati sama orang-orang juga gitu. Ya. Apa namanya, jersey itu ada tingkatannya nggak sih? Kalau untuk kita spesifik membahas jersey ori ya, dan mungkin sedikit jersey KW lah. Ada nggak sih tingkatannya itu, atau misalnya ada nggak sih sentimen-sentimen yang timbul di peminat jersey, misalnya jersey ori, peminat jersey ori itu memandang rendah orang yang pakai jersey KW, atau misalnya sesama peminat jersey ori, tapi ada tingkatannya lagi, misalnya jersey ori yang pakai long sleeve lebih kastanya lebih tinggi dibanding orang yang pakai jersey ori tapi short sleeves misalnya. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Secara umum jersey itu mau KW atau ori ada tingkatannya. Gitu.
Nah, sebenarnya di 10 tahun ke belakang memang kayak tadi Mirwan bilang pengguna jersey ori dan KW itu ada segmentednya sendiri tuh. Dulu ya lebih banyak yang menggunakan jersey KW. Jadi murni kalau dulu karena faktor ekonomi kalau aku lihat jangkauannya. Orang udah mau beli jersey ori itu minimal ngerogoh kocek kalau misalnya kita beli ke toko resmi ke Adidas misalnya gitu kan. Minimal tuh 700-800 ribu. Nah, itu jangkauannya kan hanya orang-orang tertentu gitu kan. Jadi, nah kalau sekarang orang yang misalnya yang fans bola pengen entah karena ingin lihat aja gimana sih jersey ori atau pengen pakai, itu sudah banyak tuh di marketplace tuh. Entah nggak harus ke toko, di online pun banyak gitu. Atau orang yang jual bekas juga sudah banyak. Gitu. Jadi kalau terkait yang sentimen itu, kalau dulu lebih ke masalah ekonomi. Karena penjual atau seller jersey ori juga dulu nggak terlalu sebanyak sekarang. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak tuh, gitu kan. Nah, kalau tingkatannya, KW pun ada kayak dulu kan jersey. Dulu itu ya kalau yang lokalan, Seven Sport, gitu kan, Multisport. Kemudian mulai naik level tuh ada jersey KW Thailand. Dulu ada jersey KW Thailand aja namanya. Kemudian turunannya ada KW Thailand grade AAA, AAA player issue, AA player issue yang diisu-isukan. Yang penting ada jersinya, ada bolong-bolongnya di kanan kiri, player issue tuh. Tahu, kan? Ingat. Kemudian naik tingkatan lagi. Ini kalau yang KW ya. Jadi ada yang jersey player itu tag fit, ada isolasinya di sini gitu kan. Nah, di belakang gitu. Memang itu apa namanya? Ya namanya KW gitu. Coba niru-niru yang asli gitu kan. Jadi kalau yang original, ini kita bicara original sebenarnya yang memang produk resmi ya yang dikeluarkan aparel terkait. Misalnya kalau MU sekarang dia yang support baju bolanya ya Adidas kan. Nah, yang dikeluarkan Adidas itulah yang ori gitu. Nah, tapi sedikit aja, jersey itu kan sebenarnya nama bahannya ya. Jadi nama bahan dari ini itu jersey. Jadi benang-benangnya ini atau yang jahitannya ini jersey nih. Jadi kalau yang baju basket juga itu namanya jersey. Yang olahraga lain misalnya jersey. Jadi tapi orang biasanya umumnya bilang jersey ya buat baju bola gitu kan. Tapi jersey itu sebenarnya awal mulanya dulu itu yang bahan pembuat bajunya. Oke. Nah, jersey itu bahan pembuat bajunya. Jadi kalau spesifik misalnya kalau yang ori yang keluaran kalau yang terbawah itu mungkin orang banyak nggak tahu ya. Biasanya kan yang ori yang kita biasa beli di toko nih di mall gitu kan. Itu namanya ori replika tuh. Replika, ya kan? Oh, jadi otentik masih ori. Tapi dia replika. Nah, kebanyakan maksudnya replika itu apa? Ori replika maksudnya apa? Apakah dia tingkatannya di bawah ori atau gimana sih? Nah, itu yang apa namanya? Yang mendekati dengan apa aslinya yang dipakai sama pemain. Dipakai pemain. Iya. Jadi yang kebanyakan yang dijual di outlet itu yang spesifikasi bahannya itu entah jahitannya, entah ukuran font sponsornya aja, itu antara replika dengan yang dipakai pemain sama. Itu beda. Oke. Ukuran fontnya. Nah, tapi tetap aja tulisannya. Misalnya ada yang kayak dulu MU AON gitu kan. Di replika dengan dipakai main AON juga, tapi ukuran fontnya beda dia. Gitu. Oke. Atau misalnya kalau dari crest-nya nih, nih kan, dari emblemnya nih. Kalau yang kita beli di toko dengan yang dipakai pemain ya secara visual sama aja. Tapi kalau dipakai pemain itu entah itu crest-nya atau yang nama pemain gitu kan, itu dia bordir dia. Tapi kalau secara visual kayak nggak ada beda gitu. Nah, yang bisa kelihatan beda itu pada saat kita sentuh tuh, kita lihat langsung.
Oh. Nah, jadi kalau yang dijual-jual itu replika. Orang pada umumnya entah yang sudah biasa bermain di jersey lah, jual beli gitu kan. Sebenarnya di bawahnya replika itu tuh masih ada. Jadi ada namanya supporter version tuh atau stadium version. Jadi di bawahnya lagi. Yang membedakan itu dari segi kualitas kain. Dia lebih tipis biasanya. Kayak lebih ekonomis lah. Tapi masih ori, masih asli. Jadi yang supporter version itu grade di bawahnya lah, di bawahnya replika. Itu untuk mencakup pasar-pasar yang agak ke bawah tuh. Buat fans-fans yang tidak terlalu jangkauan secara ekonominya itu kurang. Tapi ini masih tetap official ya. Jadi beda dengan kalau KW itu siapapun boleh tuh yang jual. Gitu kan. Tadi beli pabrik memang betul dari Thailand kah atau dari Cirebon gitu kan. Nah, yang supporter version ini atau stadium version ini dia official kok dia. Jadi berarti dari Adidasnya sendiri yang mengeluarkan ya, gitu. Oke. Dari Adidasnya. Oke. Gitu. Jadi yang terbawa itu sebenarnya ada supporter version, cuman ini kebanyakan kalau di pasar-pasar online itu jarang. Biasanya itu dijual di store-store di stadion yang pada saat match day gitu kan. Nah, kalau kita di marketplace ada tapi jarang tuh yang supporter version. Karena memang biasanya orang yang mau beli jersey original, orang kan bilang jersey ori gitu kan. Ngertinya ya semua sama aja gitu kan. Tapi kalau yang sudah mengerti misalnya oh ini ori replika otentik gitu kan. Ini supporter version bakalan cenderung yang replika aja minimalnya. Itu. Oke. Jadi yang pertama ada supporter version, kedua replika. Nah, yang ketiga itu ada P2R namanya. Apa P2R? Ini sebenarnya grade di bawah. Kalau tadi yang supporter version itu grade di bawahnya replika, P2R ini di bawah grade-nya player issue. Jadi kalau player issue itu dia yang spesifikasi bajunya itu sama seperti kayak yang dipakai pemain aslinya. Jadi contoh kalau Ronaldo nih, dia badannya itu ukurannya L, ya player issue yang misalnya ada baju Ronaldo ya kayak gitulah yang. Jadi player issue itu spesifikasinya ya. Oh gitu. Itu ya, maksudnya jadi kalau player misalnya issue. pada umumnya orang yang tahu player issue misalnya ada bolong-bolongnya di sini kan. Memang salah satu apa ya yang membedakan yang dipakai pemain dengan yang dijual umum itu dari segi ketebalan kain. Kenapa yang misalnya orang identik player itu bolong-bolong? Karena memang baju yang dikasih buat pemain itu biasanya lebih tipis tuh dan lebih banyak biar udara itu lebih banyak masuk tuh, nggak yang panas gitu kan. Nah, justru kalau yang dipakai pemain itu dia lebih slim, lebih fit. Kalau dari segi ukuran ya. Nah, player issue ini kan sebenarnya dia tidak dijual bebas dia. Itu yang membedakan. Oh ya? Player issue itu tidak dijual bebas. Nggak, yang dijual bebas itu maksudnya nggak dijual yang masif, yang banyak. Iya. Nggak, di toko pun udah jarang. Dan nggak ada malah kayaknya. Nah, diakalinnya itulah ada P2R itu. Player to replika. Oke. Jadi di atasnya replika, P2R, di bawahnya player issue. Nah, P2R ini kalau dulu di awal 2000 atau 2010 itu udah masih jarang. Kalau sekarang tuh supaya yang dijual di toko di outlet Adidas, Nike, P2R tuh yang mendekati spesifikasinya si player issue. Jadi ini dijual resmi nih. Ya kan? Jadi tapi bukan untuk yang pemain dalam pertandingan. Nah, kalau yang jersey mau yang spesifikasi ya, bukan yang misalnya yang memang itu buat
Karena ada biasanya gini, loh katanya jersey pemain, kok ini ada S Ronaldo, emang Ronaldo pakai S? Iya, iya, iya. Bukan kayak Ah, gitu. ah. Karena misalnya kayak tadi yang sponsor di dada aja, kalau yang replika yang dijual toko dengan yang dipakai pemain itu aja ukurannya beda tuh kalau dilihat. Entah itu posisi warna di logonya kayak jersey United 9495 kalau nggak salah dia kalau jadi dia ada yang beda itu kalau tulisan kayak gini Arsenal nih putih nih. Tapi kalau yang player issue atau yang dipakai pemain emas. Gitu. Oh, oke. Secara visual nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Oke. misalnya dibandingkan tuh langsung udah oh beda gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi Ah, ada supporter version, replika, replika ada P2R. P2R. Heeh. P2R tuh player to replika. Heeh. Kemudian player issue. Player issue ini nggak dijual bebas nih. Cuman ini memang yang mendekati seperti yang pemain aslinya gunakan. Jadi ya seperti Nike, Adidas itu speknya lebih tinggi dari segi bahan ya, dari segi benang yang dipakai, gitu. Dari segi ketebalan aja kalau yang bisa gampang dirasakan ketebalannya. Player issue itu lebih tipis. Nah, Oke. sebenarnya kenapa aku tadi bilang jersey awal 2000 itu lebih suka? Heeh. Yang replika awal 2000-an itu Jarang. tipis-tipis tuh. Oh, oke, oke. Sekarang kalau replika itu rata-rata tebel tuh. Tebal lah. Nah, sedangkan jersey itu kalau aku pribadi Heeh. pakai jersey itu nggak hanya pakai pas nonton bola, Nah, ke pas jalan. mall, Ya, 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 jalan-jalan, ya, ya, aku ya. pakai tuh. Kalau kita pakai jersey agak tebel-tebel tuh gerah. Iya, 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 Ya I see, kan? I see, I see, I see, I see. Iya, iya. Nah, preferensiku kayak itu. Kenapa yang awal 2000-an? Karena yang sekarang bergeser tuh jersey yang dijual di outlet bebas itu udah agak tebal tuh. Kemudian di Oke. atasnya si player issue ada namanya match issue. Heeh. Match issue ini jadi contoh si Ronaldo tuh biasanya kan dia kitman-nya itu nggak hanya kasih satu jersey. Iya, Karena kalau misalnya ada yang robek robek. atau kayak ada cedera, darah itu kan harus diganti. Heeh. Nah, match issue ini jersey memang disiapkan untuk pemain Oh, dipakai di pertandingan. oke. Yang disiapkan ya, Heeh. bukan yang pasti dipakai. Kalau sudah dipakai baru namanya Match worn. match worn. Iya, match worn ya. Nah, itu kalau misalnya si Ronaldo main tuh kan. Ah. Kalau Ronaldo pakai tapi dia nggak diturunkan starting 11 bukan match worn tuh. Ah. Soal cadangan dia kan. Iya, 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 iya. Namanya bench worn. Oh, ada juga kayak gitu. Ada. Atau Oke. misalnya stadium worn gitu. Biasanya ada. Tapi itu sedikit itu istilah tuh. Kalau nggak match worn, berarti kalau dia nggak main bench worn namanya. Heeh. Nah, tapi kalau yang dari tiga tadi match issue, match worn, bench worn itu semuanya match issues tuh. Jadi memang karena sudah disiapkan untuk pemain pakai, artinya spesifikasi bajunya semua sama seperti yang dipakai pemain aslinya, kualitas bahannya sama seperti Sama. yang dipakai pemainnya. Gitu. Jadi Heeh. udah disiapkan kitman-nya lah ini ya. Memang itulah mau dipakai pemain. Perkara dia jadi starting atau Iya. enggak atau jadi dipakai apa enggak, nah itu tadi yang membedakan match worn tadi. Itu ngaruh ke harga nggak sih? Pasti, pasti. Oh. Tapi yang jadi problematika Heeh. masalah match worn, bench worn, match Heeh. issue, Heeh. ini kan nggak dijual bebas. Iya. Kalaupun ada di pasar tuh biasanya karena ada dari orang kitman-nya lah atau pemain ini ngasih ke orang gitu kan. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan ini sebenarnya match Match worn. issue, Ya, oke, match oke. worn. Oke, oke, oke. Cuma klaim sepihak aja berarti. Ya, tergantung orang yang memiliki baju itu seberapa dia meyakini kalau itu memang betul-betul match worn atau match issue. Oke, 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 oke. Dari segi harga sudah pasti kalau misalnya kita posting itu player issue aja misalnya udah pasti beda harga. Oke. Gitu. Nah, dari segi yaitu masalah nggak ada yang bisa memberikan bukti yang otentik kalau memang ini
match worn gitu. Kecuali kalau misalnya dia si Ronaldo lagi main sesama main, dibukanya ada videonya dia tuh, kemudian ada fotonya tuh dikasih tuh. Nah, kebanyakan kan jarang lah yang kayak gitu kan. Oke. Segi harga sudah pasti lebih mahal. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini Midian sudah berapa lama di perjersian? Lebih 5 tahun? 2009 pada saat kuliah. Oke, berarti 9, 11, hampir berapa? 10, 12 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun ya? Oke. Hmm. Bocoran dikit, sudah berapa banyak yang habis? Kalau sudah berapa banyak yang habis sebenarnya nggak tahu pasti ya. Estimasi pun saya nggak bisa, karena estimasi pun nggak bisa karena memang saya hanya saya suka pakai jersey bola, saya fans United. Orang yang tidak kenal saya biasanya pandangannya itu beda tuh. Di tempat kerja saya aja, ngertinya kan saya fans United. Bisa-bisanya pakai jersey Arsenal, Liverpool, karena orang mindsetnya kalau yang fans United ya pakai baju MU gitu kan. Nah, sedangkan saya ataupun mungkin yang biasa atau suka koleksi jersey, dia nggak mandang lagi tuh dia fans siapa. Selama dia suka, sorry, saya ralat. Selama dia pertama punya uang, Oke. Kemudian suka, dia beli tuh. Nah, jadi nggak perkara dia fansnya siapa. Oke. Nah, saya tipikalnya kapan ada jersey saya suka dan lagi ada uang, saya beli. Terlepas dari klubnya apa? Iya, terlepas dari klubnya apa. Oke. Kalau bosan jual lagi? Bosan biasanya saya kasih ke temen. Oh, dermawan sekali Anda ya. Karena biasa dari 11-12 tahun ini ya, jersey yang biasanya itu 2 tuh yang saya kasih ke teman. Kalau nggak bosen nggak cukup lagi. Nah, tapi kalau dulu zaman kuliah itu, dulu kan ada istilahnya tuh kolekdol tuh. Yang suka beli jersey, kumpul-kumpulkan, kemudian pas lagi ada masalah finansial dijual gitu kan. Motifnya itu dibilang buat investasi, padahal emang lagi butuh uang aja. Gak ada uang jajan gitu. Bilang motif apa investasi, mana ada investasi. Tapi kita kalau perkiraan sih yang biasa jersey yang saya beli, range-nya ya. Jadi range harga paling rendah itu saya pernah beli 250 ada. Oke. 300 paling banyak, tapi itu di sekitar 800-900 ribu. Yang paling mahal apa dulu? Yang paling mahal dulu jersinya si MU Beckham yang Vodafone itu 1,7, 1,8. Wow. Tapi batasnya kalau saya ya, dari segi harga biasanya maksimal tuh 2 juta. 2 juta pas ya, bukan 2 juta ke atas lagi. Oke, 2 juta pas. Itulah kalau saya batasnya. Oke. Kalau saya ini, kalau Midian kan udah nggak mandang klub lagi. Kalau saya masih mandang klub. Jadi saya nggak masalah pakai jersey manapun asal jangan jersey Liverpool. Karena jersey Liverpool itu zamannya si Ian Rush, John Barnes. Dan yang terakhir tuh zaman si Dudek Carlsberg. Oh, Carlsberg ya. Itu zaman jaya-jaya, bukan jaya-jayanya. Kalau preferensi saya jersey Liverpool terbaik di masa itu. Oke. Jadi karena saya masih bisa ngelihat itu jersey terbaik Liverpool, jadi saya nggak menutup kayak Mirwan tadi, selama nggak Liverpool nggak bisa gitu. Bahkan sebenarnya City pun saya masih 50-50, masih bimbang antara mau pakai atau enggak. Tapi kalau pengecualian di pemain, kalau dia namesetnya Aguero atau Riyad Mahrez, itu saya bisa pertimbangkan untuk pakai gitu. Nah, kalau Mirwan berarti sentimennya itu karena tim rival kan? Iya, sentimennya tim rival.
City itu juga aku nggak lihat bakalan aku pakai karena murni Desainnya desain City itu nggak ada yang biasa aja. heritage tuh, Oke, oke, nggak oke. ada yang nggak ada yang apa ya? Menonjol, Wah istimewa. ini iya, nggak ada yang collectible tuh, Oke, karena biasa aja gitu. oke. Aku lihat di situ. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya Midian mau beli apa jersey, pertimbangannya berarti ada nilai historisnya juga. Atau misalnya kamu mau beli jersey, lagi nyari jersey, yang penting ada duit, beli gitu. Atau kamu mempertimbangkan sisi historis sebuah jersey itu gitu. Nah, kalau yang 3-5 tahun terakhir Mm-mm. itu murni misalnya karena ya aku beli itu yang memang misalnya MU, kalau bisa aku udah punya uang buat ngumpulkan 3 musim terakhir, aku beli tuh. Hanya Oke. memang sekadar pengen punya aja. Mm-mm. Tapi kalau yang sudah yang jersey-jersey lama nih, misalnya Mm-mm. vintage gitu kan Mm-mm. jersey vintage ini sebenarnya nggak hanya Retro. yang bersejarah aja, nih Mm-mm. kan? Mm. Nggak hanya yang retro atau yang kayak model kerah kayak gini kan udah jarang nih orang sekarang nih Oke, oke. yang pakai kerah kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya jersey lama, biasanya itu dilihat dari sisi sejarahnya. Hmm. Ada yang misalnya jersey yang kalau dipandang tuh jelek tuh, tapi aku nggak beli jersey bentuk jersinya, aku beli Nilainya, sejarahnya. sejarahnya. Oke. Jadi Oke. beli dari historinya. Sama Mm-mm. kayak kalau fans Barca itu, aku yakin mereka pasti banyak yang kolektor-kolektor jersey Barca beli jersey Sente. Barcelona 2000, bukan, Oh. 2011 2012 kayak yang final Roma Final Barca Roma MU. 2011 2012. Ah, 10-11 kayaknya. 11 12. 10-11, 11 12 11 12. 11-12 kan? Iya, iya, iya. Yang Messi, Iya, heeh. umpan Xavi Messi itu Heeh. pasti jersey banyak yang dikoleksi orang karena sejarah itu Final momen final Messi. final Roma ya? Mm-mm. Roma 2009. 2009 ya. 2009 Roma. Ah, itu momen Messi lagi heading di depan itu ada Rio Rio Ferdinand, Ferdinand. Heeh. kipernya United itu Van der Sar, Van der Sar. Pemain tinggi semua. pemain tinggi semua gitu kan. Heeh. Nah, jersey Barca itu kan sebenarnya memang kombinasinya ya di hanya biru merah kan, Heeh. biru merah. Kemudian ya kalau nggak hanya dua warna ya yang vertikal begitu dia yang kotak-kotak apa bukan kotak-kotak yang memanjang gitu kan. Hmm. Nah, contoh kalau Barca saya sekarang lagi cari jersinya Messi. Hmm. Dulu pas Messi di Barca tuh nggak pernah saya tertarik tuh. Dan Oke. sekarang ya puji Tuhan saya sudah ada jersey Barca yang Messi satu. Oke, Nah oke. karena si Messi sudah ninggalin Barca, kayaknya ini saat yang tepat buat Mengoleksi eh, Messi. iya mengoleksi Oke. si Messi. Oke. Ya kan? Jadi memang sentimen kalau yang ada orang yang memang belinya itu karena pertama biasanya musim depan nih kan ada pasti klub Eropa itu keluarkan jersey baru kan. Heeh. Itu animonya karena musim baru tuh, desain Heeh. baru. Heeh. Nah, kalau misalnya yang sudah 3-5 tahun ke belakang, ya karena memang lagi ada aja uangnya, dulu belum pernah sempat beli gitu. Oke. Tapi kalau yang sudah 10 tahun ke belakang, biasanya itu akan ada jadi pertimbangan, ini ada momen apa nih di Ah, pada saat jersey ini dipakai gitu. oke. Jadi ada yang Ah, biasanya berdasarkan ya histori tadi momen apa gitu. mm-mm. Makanya dia bisa beli. Oke. Ah, kamu bisa kasih tips nggak atau saran ke yang subscriber atau yang nonton video ini misalnya? Hmm? Kalau misalnya mau beli beli jersey jersey ori, Hmm? kalau ada yang nyari jersey Hmm? ori, misalnya mereka nyarinya kemana gitu, terus apa aja yang Hmm? perlu dipertimbangkan sama mereka. Terus Hmm? misalnya kan sekarang lagi marak tuh ada yang di Twitter atau di Facebook yang bit-bitan, lelang-lelangan kayak gitu Hmm? kan. Nah, untuk orang yang awam jersey dan pengen punya jersey dan Hmm? supaya enggak terlalu
habis duitnya buat jersey. Nah, kamu ada tips trik misalnya berapa budget maksimal untuk ngebitnya, terus apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu? Oke. Jadi supaya kesannya juga nggak yang terlalu menggurui atau menggiring. Sebenarnya sih ini bisa jadi edukasi juga sih. Yang pertama, kalau misalnya memang pengen punya baju bola, nggak yang harus ori pun nggak masalah. Jadi ini netralnya aja gitu kan. Kalau memang ya sanggupnya beli baju jersey KW, ya udah beli aja gitu. Jadi karena supaya jangan terlalu idealis juga. Lu harus pakai baju jersey ori gitu kan. Saya aja masih punya tuh Multisport Del Piero. Iya, karena biasanya ada orang yang idealisnya itu idealis abu-abu. Ada yang memang pokoknya dia anti banget tuh sama jersey KW. Oke, ada itu. Tapi namesetnya dia remake. Lu pakai fake itu. Oke, namesetnya jadi poli nggak lagi sadar ya. Tuh orang. Poli lagi. Iya. Biasanya ada yang kayak gitu kan. Pokoknya yang kolektor-kolektor misalnya yang memang mentahbiskan dirinya seorang kolektor gitu kan, nggak anti banget tuh. Badannya bisa bentol-bentol, sakit-sakit kalau pakai jersey KW. Tapi namesetnya aja remake gitu kan. Berarti dia pakai fake juga dia. Jadi dikawinkannya tuh ori sama remake, sama aja lu dua wajah tuh namanya kan. Jadi kalau misalnya memang sekarang sanggupnya beli ori KW, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalaupun misalnya ada uang, nggak juga mesti beli ori. Cuman tetap stay aja, nggak usah misalnya nyenggol, apain sih beli ori? Nggak ada untungnya gitu kan? Jangan kayak gitu juga, ya kan? Nah, kalau misalnya mau beli yang ori supaya terjamin, khususnya yang masih baru-baru nih, saya biasa itu nggak pernah berani kasih referensi beli di marketplace. Entah itu di Shopee, Tokopedia, Instagram, nggak pernah. Kalau memang lagi punya uang dan pengen coba, pengen pakai gimana sih rasanya pakai jersey ori, beli aja sekali di outlet di mall. Oke. Dari situ nanti bisa tahu sendiri tuh. Oh kayak gini ternyata jersey ori. Habis dari situ nanti bergerak pindah lagi. Mulai cari-cari kan tadi Twitter atau di mana marketplace lah gitu kan. Karena fanbase yang penjual jersey ori pun sudah banyak gitu. Mungkin nggak usah terlalu jauh kita marketplace. Teman kita dekat kita mungkin ada yang sudah biasa jual beli jersey ori gitu. Jadi biasanya saya kasih advice itu bagi orang yang baru pengen coba gitu kan. Minimal kalau memang belum cukup uangnya, karena di mall itu 800.000, 900.000 gitu kan. Kalau belum cukup uangnya, fitting aja kalau memang dikasihkan, atau pegang tuh materialnya. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya dicari yang terpercaya penjualnya, nggak bisa juga saya sebenarnya, karena tergantung. Kalau saya biasanya karena sudah biasa beli di situ, maka saya percaya kalau dia itu asli, ya kan? Nah, bilang, yang tempat belinya itu nanti dibocorkan ya, di mana biasanya median kalau misalnya. Kalau saya sudah ada biasa yang jadi tempat beli. Indonesia juga yang, karena kalau dari luar sih banyak ada, tapi ongkirnya. Concernnya dua, iya, ongkirnya sama ini bener nggak sesuai deskripsinya. Karena kalau misalnya nggak sesuai, kita mau balikin juga nggak bisa. Oke, betul. Bukan nggak bisa, susah gitu, ribet gitu kan. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita dari segi bahasa masih bacot-bacotan nih, lu bohong nih, Bisa di-spill kan, bisa di-spill juga kan di situ. Iya. Gitu. Tapi ada, kalau yang saya biasanya referensi beli itu yang di Indonesia. Di mana tuh? Marketplace, di Instagram biasanya. Oh, apa? Jersey 24 Vintage. Apa namanya? Kalau nggak salah Jersey 24 Vintage. Oke, nanti kita munculin di sini. Kemudian kalau yang lain sih biasanya ya di lelang lawas gitu, atau yang di teman sekitar saya yang biasa sudah kenal, ada itu yang udah bosen, terus posting tawar, ya udah gitu, jadi gitu.
Kalau kamu melihat aparel jersey bola sekarang itu kan Hmm. didominasi sama Nike, Adidas, dan sekarang mungkin Hmm. Puma atau Under Armour. Tapi Under Armour Hmm. kayaknya sekarang nggak begitu ini ya. Kalau di sepak bola kurang Under Armour, Iya, tapi di rugby yang Under di Armour. rugby ya. Itu kamu lebih preferensi jersey, template jersey yang sekarang, yang 5-10 tahun terakhir ini, atau kamu lebih cenderung suka dengan jersey sebelum 2010? Karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya, itu sebelum 2010 itu bervariasi, variatif banget kan, Hmm. ada Umbro, ada Nike, Adidas, dan itu template-nya beda gitu, nggak harus Hmm. sama. Sementara 10 tahun terakhir ini rata-rata kalau Nike satu kali produksi ya template-nya mirip-mirip dengan jersey Hmm. lain gitu. Nah, kamu melihat ini sebagai salah satu faktor yang membuat kamu mempertimbangkan untuk lebih memilih jersey lama, atau balik lagi nih kamu fokusnya ke nilai historisnya atau gimana? Sudah pasti ya itu jadi bahan pertimbangan karena kalau misalnya contoh Adidas Nike dia pasti selalu bermain dengan template. Hmm. Sebenarnya nggak ada yang salah juga karena sepengetahuan saya kenapa Adidas Nike itu desainnya flat gitu kan. Hmm. Flat itu ya memang ada beberapa tim kayak misalnya Nike lah zamannya PSG, MU, Hmm. apa gitu. Dia cuma dibedakan warna Warna. dasar aja. Warna dasar ya. Warna warna dasarnya aja. Jadi kalau misalnya MU merah ya udah dia pakai merah. Kemudian paling dia di segi motif di lengan aja satu garis gitu Ah, kan. Tapi ah, template-nya itu masih hilang. Memang nggak salah juga karena itu yang sepengetahuan saya kenapa Adidas Nike seperti itu ada dua faktornya. Yang pertama karena masalah produksi. hmm, Dengan seperti itu sesimpel itu dia nilai produksinya dia lebih rendah dia oke. produksinya karena misalnya kayak MU dia yang dibutuhkan itu kuantitinya kan, Hmm, karena fansnya banyak tuh kan. hmm, Kemudian yang kedua, masalah selera tadi. Eee, orang-orang yang sekarang hmm, mau taunya itu kalau beli bola karena dia suka aja sama timnya. oke. Nggak mau yang desain yang berani. Desain yang berani itu yang aneh-aneh tuh, Hmm. Kayak ya kan. Rusia tahun 70-an misalnya. Iya, usia 70-an gitu kan. Atau misalnya kayak Belanda Belanda 2000 berapa ya? 2009 lupa 92 apa 93 gitu atau Meksiko gitu kan yang dia Hmm, punya jersey kayaknya semua warna ada di jersinya gitu kan. tricolor ya, 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 I Nah, see. nah, Atau kalau Kamerun yang terkait atau sleeveless. itu kalau yang terkait template tadi sudah pasti jadi preferensi jadi pertimbangan ya untuk beli jersey itu. Mm-mm. Tapi ada tapinya nih misalnya. Eh nggak semua juga jersey retro eh, menarik gitu. Mm-mm. Karena ada yang jersey retro kita pakai jersey itu walaupun misalnya nih memang cuman suka aja nih sama desain, tapi kan setidaknya kita pengen pakai kan. Mm-mm. Nggak malu-maluin lah. Nah, Hmm. tapi ada yang kita pakai itu kayak pakai karung goni. Apa MU 93 kah? Jersey 90-an ke bawah itu rata-rata memang tebal banget tuh kan. Nah, tapi biasanya kalau yang kayak sekarang ini kan apparel itu bukan hanya Nike, Adidas kan. Mm-mm. Puma sekarang sudah berani dia malah kayak jersey City sama Dortmund itu sama Milan kalau nggak salah. Dia Mm-mm. berani tuh salah salah satu yang apparel yang berani kalau saya bilang merubah identik kan formatnya begini kan. Mm-mm. Ada Mm-mm. apparelnya, Ada yang ada nggak ada sekarang logo logonya. ada logo klubnya atau Heeh, crest-nya kan. heeh. Puma itu dia nggak Nggak ada ada ini logo nih. Crash-nya, iya. Nggak pakai logo Ya kan? Crash dia. Entah pakai tulisan Manchester City atau Dortmund gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian logo Puma gitu. Mm-mm. Nah, sekarang mungkin itu hal yang janggal tuh lihat, hal yang aneh. Hmm. 10 tahun lagi itu bisa jadi jersey yang dicari orang atau Hmm. 20 tahun lagi. Oke. Nah, eh kayak kayak apparel yang lain Umbro, Hamel gitu kan.
secara pilihan opsi Heeh. dibandingkan Nike, Adidas sudah pasti tuh menarik menarik nih gitu kan. Heeh. Heeh. Tapi yang jadi masalah, balik lagi masalah kuantiti produksi yang dijual. Heeh. Umbro dulu tuh hal ya mainstream tuh dulu tuh Heeh. sampai 2000-an awal Umbro. Apalagi Sekarang Inggris udah ya, jarang. apalagi Inggris. Ya. Heeh. Nah, Hamel atau misalnya Leacock tuh ada tuh dulu namanya apparel tuh. Heeh. Kemudian ya yang itulah yang anti mainstream kan. Heeh. Secara desain itu lebih menarik tuh dibanding Adidas, Nike dan sudah pasti jadi pertimbangan. Oke. Tapi susah Hmm. carinya. Heeh. Outlet pun nggak ada kan. Dia ya outlet juga nggak Outlet ada. di outlet pun nggak ada gitu. Paling Nah, nyari di thrift shop kalau ada yang dapat. mentok-mentoknya biasanya itu barang itu ada berkeliaran di marketplace. Heeh. Kalau misalnya memang ada kolektor hunter tuh. Oh. Hamel itu biasanya ya klub-klub bawah misalnya atau di Denmark kan. Memang dia pas lagi ada ke Denmark kemudian dibeli. Hmm. Dia beli beberapa pieces entah buat diri sendiri atau buat teman-temannya. Akhirnya dari situlah tuh Hmm. netas-netas tuh muncul di marketplace Oke. gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ada Yes. nggak satu jersey yang Midian belum pengen banget punya tapi sampai sekarang belum kesampaian? Jersinya Arsenal yang JVC, Invincible dong. Oh, JVC. Invincible ya? Oh, sebelum ya? Bukan Sebelum sebelumnya. sebelum 9697 kayaknya itu. Sebentar ya. Jersey Arsenal JVC itu yang mana? Jersey JVC merah atau yang emas? yang merah. Oh, yang merah. Berkham berarti. Iya. Zaman-zamannya Bergkamp, Petit. Anelka juga kayaknya ya. Hmm. Kalau yang pengen itu, karena Oke. kalau misalnya sebenarnya kalau ditanya yang lain pasti banyak sih. Kayak misalnya Belanda yang orange yang aku Titik-titik gitu lupa kah? tuh tahun berapa tuh ya. Nah, Kemudian MU Centenary yang 4 2001, 2004. 2004 ya. Eh, yang Enggak Sente yang 2002, reversible tuh. 2002 kayaknya, 2002 kayaknya, 2003. Ah, Nah, yang bolak-balik kan, putih mm-mm. sama emas. Aku sih nggak terlalu nggak biasa aja gitu. Bahkan yang Newton Head Nah, yang MU hijau kuning. 92, Mm-mm, mm-mm, itu kan 3 musim tuh dipakai tuh. mm-mm, 92, 93, 94 dipakai. mm-mm, Jadi jersey ketiga tuh kan. mm-mm. Sorry, 92 itu jadi jersey kedua, 93, 94 kalau nggak salah jadi jersey ketiga. Itu nggak menarik gitu. Walaupun Aku, misalnya kalau dibilang ada sampai 700 iya, juta, iya. ya kan? Atau yang berapa juta lah gitu. Tapi kalau yang misalnya ditanya ke aku pengen jersey mana dan yang bisa ku jangkau, Mm-mm. jersey Arsenal JVC itu. Oke. Kalau aku apa ya? Apa? MU 2007-2008 ketiga Ronaldo long sleeves Hah? sama Del Piero Juventus. 2007 2008 itu pas juara champion ya. Iya, Yang merah, merah atau biru? yang hitam. Atau hitam? Oh, hitam terus di sininya ada merah sedikit Iya, ya? iya itu, iya itu. Iya iya iya. Itu laku. Susah. Susah, tapi eh mungkin kamu karena tapi nggak apa-apa kalau pengen kayak gitu kan. Hmm. Aku karena udah pernah punya, Mm-mm. pas aku pegang tuh nggak secantik di foto. Oh iya? Ya, jadi walaupun misalnya nih dari histori tadi kan Mm-mm. itu di momen lagi double tuh juara ya, Liga Inggris sama Double, Champion ya, double. ya kan? Iya iya. Ha, ha, ha. Double. Lagi bagus-bagusnya Ronaldo lagi di situ dia kayaknya pemain terbaik Balon dia, dunia, iya, iya ya kan? di situ. Ah. Tapi dari segi material aku nggak tahu ya Ah, karena mungkin replika yang aku beli oke. beda dengan yang misalnya player issue misalnya kan. Mm-mm. Tapi kalau yang Mm-mm. replikanya di foto itu jadi ekspektasinya yang sudah tinggi banget Mm-mm. nih. Mm-mm. Mm-mm. Pas dipegang tuh kok kayak gini ya bahannya. Ah, Tapi lebih bagus menyesal karena sudah beli daripada menyesal menyesal nggak beli.
nggak beli, Eh, belum beli gitu. iya. Karena bisa jadi nih apa yang ku sentuh itu beda pada saat Mirwan sentuh kan atau Iya. Hendrik sentuh. Aku itu Ronaldo sama yang satu lagi Del Piero Hmm. atau Camoranesi. Udah. Seri B. Amoil yang mana? Juve yang mana? Pokoknya yang Del Piero, tapi kalau bisa yang ini Eh, D plus. oh, D plus. Nah, kalau yang Tamoil Ya, sudah ya, punya ya. aku. Bukan Skywebding yang aku punya, tapi Hmm. multisport. Awet. Mau dicuci Skyweb tuh berkali-kali yang juga nggak hilang. Skyweb itu zamannya Zlatan kalau nggak salah ya. Zamannya Zlatan ya. Hmm. Nah, terkait cuci ini perawatannya ada juga Oh spesial kalau iya. yang jersey ori. Cuman Nah, mau nanti kita dibahas lanjut? Oke. nanti aja di segmen selanjutnya aja nanti Oke, di oke, oke. pot Kayaknya selanjutnya. kayaknya itu juga agak-agak berat ya ininya ya, perawatannya Iya, ya. karena aku sendiri sudah pernah jadi korban ya. Oke. Apa jadi orang rumah nih mungkin niatnya baik dilihat itu baju kotor, dicuci kayak baju biasa. Akhirnya itu sponsor-sponsornya itu Letek. letek. Itu yang satu tuh dicuci. Hmm. Ada baju yang sudah aku cuci sendiri, udah aku lipat, cuman karena dilihat belum disetrika, disetrika. Aku dulu punya jersey Napoli sama Serbia, sama Southampton. Soton zamannya si Letisier. James Beattie. Oh, James Beattie. Oke. Itu tuh yang korban tuh. Dicuci dan setrika. Dan akhirnya karena sudah keselnya, ya udahlah jadi nggak pernah nggak tahu di mana kayak udah dicakar kah di mana. Cakar tuh apa namanya? Thrift shop. Kayak iya. Cakar itu istilah di Sulawesi Selatan, singkatannya cap karung. Nah, kalau di Medan tuh monja. Monja? Iya. Oke. Beli monja gitu. Oke, sepertinya itu saja dulu pembahasan jersey bagian pertama dan ternyata kayaknya lebih dari 15 menit. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau katanya kita meminjam istilahnya Bosman Mardigu daging semua ini. Karena memang masih banyak sekali kok yang kalau mau diulik terkait jersey itu banyak sekali, apalagi kalau cuman replika yang dijual di outlet bisa sebanyak itu mungkin dibahas. Apalagi kalau misalnya mau dibandingkan dengan player issue, match issue gitu kan, atau jersey box set. Oh, yang box set ya itu ada yang ininya, kayak tahu. Jersey yang ada sertifikatnya, ada sertifikatnya, gitu kan. Iya. Itu orang mungkin kalau ngapain kayak apa yang beli tanah ada sertifikatnya, tapi memang ada gitu yang sampai jersey yang ini ada di bingkai juga kan, dipajang. Iya, ada di bingkai. Oke. Jadi pembahasan jersey sampai di sini dulu. Kita lanjut di kesempatan berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau seenggaknya ada gambaran umum lah ya, kalau misalnya mau beli jersey itu seperti apa, jersey ori kayak gimana, pertimbangannya apa saja gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalau ada kesempatan lagi kita lanjut di pembahasan berikutnya tentang perawatan jersey yang udah kayak anak aja ini kayaknya. Oke. I think that's all. Thank you Midian yang atas insight-nya. Okay, see you on the next video. Okay, see bye you. bye. Thank you. Bye bye.